Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat siang, selamat berbakti kembali. Walaupun saat ini kita ada di rumah masing-masing, tetapi percaya Tuhan ada bersama dengan kita, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Bukalah hati saudara, biarlah Roh Kudus mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk memulai ibadah pada siang hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Untuk hari ini Tuhan kami boleh ada Tuhan sampai saat ini karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang begitu mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, sekali lagi Tuhan Kau memberkati jemaat-jemaat GSDI Al Sadai Tuhan. Walaupun saat ini kami dibatasi oleh ruang Tuhan, tetapi kami tahu Tuhan Kau tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Kau selalu ada bersama dengan kami Tuhan, di hati kami bahkan di kehidupan kami. Kau memberkati ibadah raya pada siang hari ini ya Bapa. Terlebih Tuhan kami menyerahkan anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan pada siang hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kau urapi Tuhan, Kau pakai lebih heran lagi. Dan anak-anak-Mu Tuhan yang mengambil bagian dalam WL maupun singer, bahkan juga memainkan musik Tuhan, Engkau memberkati, Kau urapi Tuhan. Biarlah kami bisa membawa jemaat-Mu masuk ke dalam hadirat-Mu dan mujizat-Mu terjadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan mengangkat pujian Yesus Juru Selamat. Walaupun kau harus berjalan di dalam lembah kekelaman, tetapi percayalah bahwa Yesus adalah Juru Selamat kita. Dia adalah tempat perlindungan kita, bahwa kasih-Nya selalu nyata di dalam kehidupan kita. Walau ku harus berjalan. Amin Yesus. Walau ku harus berjalan kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidup. Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. haleluya Yesus. Glory, haleluya. Amin Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi
kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya, glory, haleluya Yesus. Oh kami mengundang Roh Kudus ada di tengah-tengah kami ya Bapa, melawat dan menjamah kami pribadi lepas pribadi, dan jangan ada satu di antara kami yang Kau lewatkan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk pengorbanan yang Engkau berikan bagi kami ya Bapa. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih Yesus. Oh kalaupun kami ada Tuhan sampai saat ini Tuhan, kami tahu itu karena anugerah yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Hikiala, kuriala, shikiala, lashan. Kuriala, 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 kuriala. Oh haleluya, kuriala, shikiala, lashan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mau siap Tuhan, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau Tuhan lebih lagi ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Glory, puji nama Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Bahwa Dia sudah bangkit di antara orang-orang yang mati. Kita bangga memiliki Allah seperti Dia. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Umat jadi bebaskan, Allah dahsyat
Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa iblis telah dihancurkan Tuhan oleh darah anak domba Tuhan. Kami sudah dipulihkan Tuhan. Kami sudah dilayakkan Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Untuk setiap apa yang sudah Engkau perbuat di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan kami tidak layak. Tetapi karena Engkau kami dilayakkan Tuhan. Bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku. Haleluya, haleluya Tuhan. Barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita akan ulangi pujian ini sekali lagi dari awal. Haleluya Yesus. Glory, haleluya Tuhan. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas
Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan. Jadilah seperti apa yang Kau inginkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Saat ini kami sama-sama akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mari sekali lagi Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang ditabur Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap orang, bahkan setiap jemaat-Mu yang mendengarkannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Selamat siang pada saudara-saudari sekalian. Pada siang hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah memasuki tahun 2020, akhir daripada bulan Desember, awal daripada bulan Desember tahun 2020. Pada minggu yang pertama ini kita bisa melihat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita sepanjang 1 tahun lamanya. Dan pada saat ini, sebelum kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami boleh mendengar kembali kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami Tuhan, kami senantiasa harus mengucap syukur dalam segala perkara. Memasuki akhir daripada pada tahun 2020 ini Tuhan. Pada awal daripada bulan Desember ini kami boleh melihat campur tangan Tuhan yang indah di dalam kehidupan setiap rumah tangga kami masing-masing. Kami boleh melihat Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan, sebab Engkaulah gembala jiwa kami, kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa, biarlah kebenaran firman Tuhan ini Tuhan. Biar Roh Kudus yang mengambil alih kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Biarpun dalam situasi saat ini yang tidak menentu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Terima kasih Bapa, dan kami sambut kebenaran firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat pribadi kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, pada siang hari ini kebenaran firman Tuhan diambil dari kitab Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-16. Dan kita boleh melihat Paulus dan Silas di penjara. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, di dalam perjanjian penuntun, di dalam Alkitab kebenaran firman Tuhan, penuntun, di situ dikatakan ada sedikit kelainan. Sebentar, kita akan baca di dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-16 di dalam kitab Alkitab kita masing-masing. Pada suatu ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan banyak, penghasilan yang besar. Dan kita bisa melihat di sini di dalam penuntun, di dalam Alkitab di sini dikatakan, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Dan kita bisa lihat di sini, bagaimana Tuhan mengutus kepada Paulus dan Silas untuk pergi ke rumah-rumah orang yang mempunyai roh tenung, yaitu kayak kita sekarang kuamia, ya. Banyak orang-orang yang belum kenal kepada Tuhan, kalau dia mau membuat rumah, dia pergi ke kuamia, pintunya sebelah timur, panjang lebarnya, kita mesti tahu. Kita bisa lihat di sini kuasa setan, kuasa kegelapan, ya, yang menolong kepada orang-orang yang belum kenal kepada Tuhan. Roh di mana Tuhan berfirman kepada kita pada siang hari ini bahwa tenung-tenungan itu yaitu roh-roh peramal. Kuamia, ya, kalau kita mau menikah ada bulan-bulannya yang baik. Tuhan kasih kita semua hari baik, bulan baik, tahun baik semuanya. Tidak ada yang pernah kekurangan. Ya, tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan kita bisa lihat hamba perempuan yang mempunyai roh tenung
ucapan-ucapan hamba perempuan yang dari setan itu dianggap berasal dari dewa. Oleh karena itu pelayanannya sebagai tukang tenung sangat dicari. Melalui Paulus, Kristus menunjukkan kuasanya atas dunia jahat itu. Kuasa iblis dengan setan-setannya. Dan kita bisa lihat, kalau kita lihat di kelenteng, ya, di yang agama Buddha di situ banyak sekali dewa-dewa. Ya, dia menyembah kepada dewa-dewa, dia minta apapun kepada dewa-dewa. Dan kalau kita bisa lihat dewa-dewa itu adalah dia dibuat dari manusia, tangan manusia. Dia mempunyai mata tapi tidak bisa melihat. Dia mempunyai hidung tapi dia tidak bisa bernafas. Dia punya mulut tapi tidak dapat berbicara. Dia punya telinga tapi dia tidak dapat mendengar. Tetapi kenapa orang-orang, ya, kalau kita bisa lihat di daerah-daerah yang terpencil banyak orang menyembah kepada dewa-dewa itu. Yang menyembah kepada patung-patung. Tetapi firman Tuhan pada siang hari ini, Paulus dan Silas dipanggil Tuhan untuk datang menyelamatkan orang-orang yang ada di sana, yang mempunyai roh tenung itu. Dan apa jadinya kalau kita lihat ayat yang ke-17. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Tuhan, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Dan kita bisa lihat di sini bagaimana Paulus dan Silas dia masuk ke kota di situ di daerah Filipi yang banyak orang yang belum kenal kepada Tuhan. Orang-orang ini, ahli tenung ini banyak sekali perempuan ikutin Paulus dan Silas ini dari belakang diikutin. Dia mau kemana ini arahnya? Apa yang dia mau? Berhari-hari Paulus Silas jalan di situ. Dan kita lihat di sini ayat yang ke-18. Hal itu dilakukan beberapa hari. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh menggoyahkan pakaian dari tubuh mereka dengan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Kepala penjara itu memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. Kalau kita lihat di sini, ayat yang ke-25. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Setelah sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami ini semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantarkan mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya,
dan kepala semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat itu dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, pembesar-pembesar kota itu telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengarkan Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Kita bisa lihat di sini perjalanan Paulus dan Silas memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya, mulai ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-40. Bagaimana perjalanan Paulus dan Silas memberitakan kabar kesukaan. Ya, kalau kita lihat di sini ayat yang ke-23 di situ dikatakan, setelah mereka mendera mereka, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Berkali-kali didera. Ya, orang-orang tidak senang kepada perbuatan daripada Paulus dan Silas. Ya, mereka itu senantiasa, kalau kita lihat bagaimana kalau orang Filipi ini, kalau orang didera, yaitu dicambuk, saudara. Ya, nggak pakai baju atasannya itu dia nggak pakai, dihukum dengan 39 kali. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-11. Ayat yang ke-24 di situ dikatakan, 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Jadi 39 kali dicemeti, ya. Dipukulin 1 kali, 2 kali sampai 39 kali. Kita bisa lihat bagaimana bilur-bilurnya, darah itu mengalir. Tetapi Paulus dan Silas ini dia tidak di situ saja. Tetapi kita bisa lihat bagaimana pengorbanan daripada Paulus dan Silas. Ya. Dan dia waktu kita lihat ayat yang ke-25 di situ dikatakan, berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dia mengucap syukur di dalam keadaan apapun. Dia dipasung. Kalau orang gila di desa-desa itu dipasung supaya dia nggak lari. Dipasung itu diikat, dipakai pasung, bukan diikat, dipakein kayu begitu, dimasukkan kakinya ke situ. Dan di dalam penjara itu dia paling tengah. Kalau orang yang paling tengah itu, ya dia dimasukkan ke dalam penjara itu udah paling yang susah sekali. Mau keluar aja juga susah, nggak bisa. Ya, tetap kita bisa lihat ini. Dia berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Paulus dan Silas kini menderita di dalam penjara dengan kaki terbelenggu dan punggung terlukai. Namun di tengah-tengah penderitaan ini, mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Kok kita bisa lihat di dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-10. Bagaimana di situ dikatakan. Matius pasal 5. Ayat yang ke-10 dikatakan di situ. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kita lihat, kita baca sekali lagi. Berbahagialah semua orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga.
Yang kita bilang sukacita orang percaya itu ada di dalam hatinya dan tidak ditentukan oleh keadaan lahiriah. Penganiayaan tidak dapat melenyapkan damai dan sukacita. Ya, kita bisa lihat damai sukacita tidak bisa dibeli. Itu dari hati kita keluar damai sukacita yang daripada Tuhan. Mengucapkan syukur dalam keadaan apapun, didera, ya, dianiaya, dipasung, tapi dia senantiasa tidak sampai di situ saja. Dia berdoa, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dia mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik di dalam segala perkara. Ya. Dan kalau kita lihat di sini, musuh-musuh Kristus tidak dapat menghancurkan iman seseorang percaya dan kasihnya kepada Allah. Kalau kita lihat di dalam Rum pasal 8 ayat 35 di situ dikatakan. Roma 8 ayat 35. Roma 8 ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Kita bisa lihat terus, kita baca ayat yang ke-36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bagaimana anak-anak Tuhan zaman sekarang ini? Kita belum lama ini kita dihebohkan dengan 4 orang dalam satu keluarga di Sigi, Sulawesi Tengah. Ya, dianiaya dengan begitu rupa. Ya, mati, teraniaya. Tetapi kita bisa lihat Kristus itu ada di dalam hidupnya. Dan dia terangkat ke surga dan kita tahu bahwa dia ada duduk di sebelah kanan Allah. Tidak apa-apa, dia disuruh keluar, dia keluar dan dipenggal kepalanya. Kita bisa lihat, tetapi anak-anak Tuhan ya yang setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupnya, kita tahu bahwa kasih Allah itu tiada berkesudahan. Ya. Dalam keadaan yang paling buruk, Allah menyediakan kasih karunia cukup bagi mereka yang ada dalam kehendaknya dan menderita karena namanya. Kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu yang menderita karena nama Kristus. Ya, kalau kita lihat di sini ayat yang ke-26, terlepas dari belenggu mereka. Waktu dia nyanyi-nyanyikan mengucap syukur itu, boleh terjadi sebuah gempa bumi yang besar. Ya. Semua orang kaget, ada apa ini gempa? Ya. Padahal orang-orang yang di penjara yang lain pun dia tahu bahwa ini ada orang Yahudi yang dipenjarakan, dipasung, tapi dia memuji Tuhan biarpun dia dipukul, didera. Begitu rupa. Tetapi dia memuji Tuhan, membesarkan akan nama Tuhan. Tuhan begitu dahsyat dalam kehidupannya. Dia memuji-muji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia senantiasa bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, mengucap syukur di dalam keadaan apapun. Dan ayat yang ke-26 di situ dikatakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bayangin, ya, dibelenggu, tapi terlepas semuanya itu, karena Tuhan ada beserta dengan dia. Dimanapun kita berada, jangan khawatir, Tuhan beserta dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri, tetapi dia senantiasa ada di depan kita. Dia menuntun langkah-langkah hidup kita. Maka dari itu kita harus bersyukur,
Berterima kasih bahwa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Terlepas dari belenggu mereka semua. Sepanjang kitab ini Lukas menekankan bahwa tidak ada yang dapat menghambat Injil yang dibawa oleh orang percaya yang setia. Di Filipi, Allah turun tangan sehingga Paulus dan Silas dikeluarkan dari penjara oleh gempa bumi. Peristiwa ini menyebabkan kemajuan lebih lanjut untuk Injil, khususnya penyelamatan pemimpin penjara dan keluarganya. Kita bisa lihat, waktu gempa bumi ini terjadi, semua kepala penjara ketakutan. Wah, dia bilang pasti ini orang-orang yang di penjara ini pada lari terlepas semua. Pintu-pintu terbuka. Tetapi Paulus dan Silas berkata, jangan takut. Semua masih ada di sini. Tidak akan ada yang lari satupun. Nah, saat itu juga bagaimana kepala penjara ini. Dia bilang, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ya, tadinya kepala-kepala penjara ini yang menjaga ini Paulus dan Silas ini dijaga dengan begitu ketatnya. Tetapi ayat yang ke-30 di situ dikatakan, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ya, bayangkan saudara, kita bisa lihat bagaimana kepala penjara itu yang tadinya ganas. Waktu dia tahu bahwa penjara ini terbuka, belenggu-belenggunya terbuka, ya, pintu-pintu pagar semua terbuka. Dan kepala penjara takut dia ini dihukum, ya. Tetapi ayat yang ke-30 di sini dikatakan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ya, pertanyaan ini merupakan pertanyaan paling penting yang dapat ditanyakan seseorang. Tanggapan para rasul ialah percayalah kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus berarti memusatkan iman dan komitmen pada diri Kristus. Itu berarti berpaling kepadanya sebagai oknum hidup yang menjadi penebus kita dari dosa, juru selamat dari kutukan dosa, dan Tuhan akan atas kehidupan kita. Itu berarti percaya bahwa Dia adalah anak Allah yang diutus oleh Bapa, dan semua yang dikatakannya itu benar dan berlaku bagi kehidupan kita. Ini berarti percaya bahwa Dia mengampuni dosa kita, menjadikan kita anak-anaknya, memberikan kita Roh Kudus, senantiasa membawa kita untuk membantu, membimbing, menghibur, serta memimpin kita ke sorga. Dan kok kita lihat di sini iman yang menyelamatkan, bukan sekedar pertanyaan kebenaran-kebenaran tentang Kristus. Iman itu menyebabkan kita mendekati Dia, tinggal di dalam Dia, serta menyerahkan segala persoalan hidup kita kepadanya, dengan kepastian bahwa Dia, yaitu Firman dan Roh-Nya, akan memimpin kita sepanjang hidup kita sampai hadirat Bapa yang kekal. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Maka dari itu kita diajar beriman, percaya sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang menyelamatkan kita. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan kita selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Kok kita lihat di sini belenggu yang dia katakan, dia berdoa, ya, gempa terjadi, ya. Kira-kira tengah malam Paulus Silas berdoa, menanya dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain yang mendengarkan mereka. Dia memuji Tuhan tengah malam, orang tidur, dia memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, bersyukur Tuhan itu luar biasa. Maka dari itu biarlah kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, kita senantiasa boleh lebih dekat kepada Tuhan. Jangan mengandalkan tenungan-tenunan, yaitu bahwa kuasa kegelapan. Tetapi kita boleh bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan satu-satunya penolong kita yang setia. Maka dari itu kita mengucap syukur di dalam keberadaan kita apapun. Saat ini, apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi rasa kamu dalam keadaan pandemi seperti ini? Banyak orang yang mengatakan, orang-orang dirumahkan, di PHK. Tapi kita lihat anak-anak Tuhan tidak pernah di PHK. Bahwa anak-anak Tuhan senantiasa diberkati Tuhan sepanjang umur hidupnya. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan begitu dahsyatnya.
Biarlah memasuki tahun 2021 ini, kita tahu Tuhan beserta dengan kita. Apa yang kita sudah lakukan pada tahun 2020, dari Januari sampai awal Desember, apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan? Apa yang kita sudah perbuat bagi Tuhan? Apakah kita ini senantiasa, kalau kita dalam kesukaran kita baru cari Tuhan. Kalau kita dalam keadaan keberkatan kita lupakan Tuhan. Jangan saudara. Ya, apapun yang terjadi baik suka maupun duka, ya kita senantiasa bersandar kepada Tuhan. Biarlah Tuhan itu menolong kepada kita di dalam segala perkara. Biarlah mengakhiri tahun 2020 ini bersama dengan Tuhan. Bahwa kita bisa melihat, kita cashback kembali ke belakang dari Januari sampai Desember awal ini. Apa yang kita sudah perbuat bagi Tuhan. Ya, kita melayani Tuhan bagus. Apapun yang kita layani itu menyenangkan hati Tuhan. Yang itu yang kita mau. Ya, Tuhan mau disenangkan senantiasa. Kita hanya senantiasa bersandar kepada Tuhan. Biarlah memasuki Natal ini, biarlah damai Natal ini boleh ada di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, biarlah kebenaran firman Tuhan ini kami akan taruh di dalam hati kami. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa kita senantiasa bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Mengucap syukur di dalam segala perkara, baik suksa maupun duka, baik senang maupun dalam keadaan kesusahan, Tuhan menolong kepada kita. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami berdoa untuk segenap sidang jemaat Tuhan GSDA Petojo. Biarlah di dalam YouTube ini kita boleh melihat kebesaran Tuhan. Boleh kita kuat di dalam Tuhan. Biarpun kita tidak bertatap muka satu dengan yang lain, tetapi roh jiwa kami Tuhan boleh ada beserta dengan segenap sidang jemaat Tuhan. Biarlah mereka boleh tetap setia di dalam Tuhan. Bersandar kepada Tuhan, mempunyai iman yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk saudara Kaling Tuhan yang Tuhan sudah turut campur tangan Tuhan di dalam operasi empedunya ada batu. Terima kasih Tuhan buat campur tangan Tuhan yang indah bagi dokter yang menanganinya. Dan kami percaya Tuhan akan pulihkan kesehatan Kaling Tuhan. Terima kasih Engkau juga tolong dalam keluarganya, tolong kepada Hok Leong. Biarlah Tuhan senantiasa beri kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Dijauhkan dari sakit penyakit Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang dalam kekurangan Tuhan akan mencukupi itu semuanya. Dan kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan mereka sendirian, tetapi Engkau beserta dengan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang terpencil sekalipun, yang ada di desa sekalipun Tuhan. Di dusun-dusun Tuhan, Engkau pelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa juga pada siang hari ini. Untuk bangsa Indonesia ini, kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Tuhan Ma'ruf Amin. Dengan staf-stafnya Tuhan, mulai yang paling tinggi sampai yang terendah RT RW. Semuanya Tuhan memberkati, mempunyai roh takut akan Tuhan. Dan kami percaya bangsa Indonesia ini, bangsa yang diberkati Tuhan. Dan kami berdoa segala COVID-19 ini boleh berlalu Tuhan. Dan kami boleh datang kepada Tuhan, bertatap muka dengan muka pada tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan Tuhan kebenaran firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat pribadi kami. Kami tidak lupa juga untuk keluarga Cikuang yang ada di Lampung Tuhan. Juga Tuhan akan memberkati keluarga ini Tuhan. Keluarga yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Keluarga yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati keluarga ini Tuhan, menjadi keluarga yang begitu luar biasa untuk memenangkan banyak jiwa di Lampung. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, kita akan meneruskan dengan perjamuan kudus pada siang hari ini. Sebelum kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, mulai ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Kita bisa lihat dari setiap bulan satu kali kita akan mengadakan satu perjamuan kudus.
Inilah tubuh daripada Tuhan Yesus. Tubuh yang dipecah-pecahkan, yang dicabik-cabik. Tetapi oleh bilur-bilurnya Tuhan menolong kepada kita. Biarlah kita di dalam perjamuan kudus ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan. Saat yang indah Tuhan, kami akan menerima perjamuan kudus. Sucikan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh layak menerima perjamuan kudus pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Baik saudara-saudara, kita akan memakan roti, yaitu tubuh daripada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Biarlah kita sudah makan tubuh daripada Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, biarlah anggur ini Tuhan melambangkan bahwa Tuhan begitu besar kasih-Nya. Dia rela mati buat kami, dicambuk, dicemeti dengan bilur-bilur Yesus, disembuhkan yang sakit dijamah Tuhan. Biar kita akan minum ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami boleh dikuatkan, disegarkan, diberi kemampuan, diberi mempunyai satu pengharapan yang besar dari Tuhan, bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita. Angkatlah tangan saudara karena kita akan menerima berkat dari Bapa di sorga. Baik, kita akan mengangkat kedua belah tangan kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Amin, Yesus. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.